Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada video kali ini kami akan mengupdate dua informasi P3K. Tentu saja ini kabar baik bagi Bapak Ibu, wabil khusus untuk nanti ya, tanggal 7 September 2022 yang berkaitan dengan pengangkatan ASN P3K tahun 2022. Ya, silakan Bapak Ibu cek apakah nama Bapak Ibu terlampir dalam informasi ini, dan ditambah satu informasi lain yakni berkenaan dengan seleksi P3K tahun 2022. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut pada informasinya, kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Kami ucapkan terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, di sini kami sudah memiliki daftar nama, ya ini berjumlah sekitar berapa kita lihat. Cukup banyak ini di sini. Oke, kita scroll dulu sampai ke bawah. Ya, ada 700-800, cukup banyak ya. Oh, 1000 lebih ya. 1000. Ya, sebentar kita scroll dulu. Nah, di sini ada 1569 ya. 1569 nama rekan-rekan guru ya yang resmi menjadi P3K untuk jabatan fungsional guru P3K. Di mana ini Bapak Ibu adalah merupakan nama-nama dari rekan-rekan guru yang ditetapkan sebagai P3K hasil seleksi 2021, dan ini langsung diserahkan SK-nya kepada rekan-rekan guru dan langsung bertugas. Kita simak Bapak Ibu, ini daerah mana. Ini penting sekali untuk kita ketahui bahwa proses penetapan NIP3K, pengangkatan dan penyerahan SK ini terus berlanjut ya. Meskipun kondisi saat ini bagi rekan-rekan yang menantikan seleksi P3K 2022 yang belum ada kabar kejelasan yang final, meskipun kita sudah mendapatkan gambaran untuk pelaksanaan di bulan September ini di minggu ketiga dan keempat, dan kita terus menunggu ya Bapak Ibu berkenaan dengan informasi resminya. Nah, di sini kita sudah disodorkan daftar undangan ya untuk penyerahan SK bagi rekan-rekan yang lebih dulu dinyatakan lulus untuk seleksi P3K. Ya, kita langsung saja baca Bapak Ibu, ini untuk hari besok, yakni tanggal 7 September 2022. Di mana di sini ada dua kegiatan sebenarnya. Kegiatannya dimulai dari tanggal 6 hari ini sampai dengan tanggal besok. Pelaksanaan geladinya 6 September 2022 pukul 3.30 ya. Bagi rekan-rekan yang mungkin nanti belum sempat menerima undangan ini, pastikan mengetahui pakaian bebas rapi dan sopan. Lalu untuk besoknya baru tanggal 7 Rabu 7 September pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan menggunakan pakaian korpri lengkap. Nah, ini membuat kebanggaan ya. Pria celana hitam dan kopiah hitam, kemudian wanita rok hitam dan jilbab hitam, bertempat di lapangan kantor upacara Bupati Bone. Nah, surat undangan ini berasal dari pemerintah Kabupaten Bone ya. Ya, ini tentu saja ini menjadi informasi baik bagi rekan-rekan, yakni berkaitan dengan penyerahan SK pengangkatan formasi tahun 2021 yang baru diserahkan di tahun 2022 dan itu pun sudah di penghujung. Nah, ini informasi pertama yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian informasi kedua terkait pelaksanaan seleksi dan perjuangan nih rekan-rekan untuk mendapatkan status P3K di tahun 2022 ini terus berlanjut ya Bapak Ibu. Kita terus dorong dan dukung dan terus cari informasi sebagaimana yang mestinya rekan-rekan yang lulus passing grade ini terus mendapatkan perjuangan dari berbagai pihak agar segera mendapatkan haknya untuk mendapatkan formasi dan juga mendapatkan NIP3K sehingga dapat diserahkan SK di tahun ini juga Bapak Ibu ya, tahun 2022. Mari kita simak Bapak Ibu informasinya. Kami didatangi oleh forum guru-guru yang lulus passing grade di tahun 2021 sebanyak 127 orang. Dan mereka mendapat informasi, Ibu Pimpinan Ogo, bahwa mereka akan ditempatkan di luar instansi daerah. Instansi yang dimaksud adalah
Kabupaten Manggarai. Ada yang menurut informasi yang didapatkan oleh guru-guru yang lolos passing grade, ada yang mendapat tempat di Maluku, ada yang ditempatkan sampai di Pulau Buru, di seluruh Indonesia, tetapi memang daerah yang sangat jauh dari Manggarai. Dan ini merupakan hal yang betul-betul membuat mereka berpikir tidak nyaman. Karena memang pertama, mereka sudah lama mengabdi di Kabupaten Manggarai, di dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai. Yang kedua, mereka semua ini sudah menikah, sudah berkeluarga. Apakah karena ini mereka harus meninggalkan keluarga mereka, meninggalkan anak-anak mereka? Itu juga menjadi beban bagi mereka. Dan saya berpikir bahwa siapapun pasti ini akan menjadi beban. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pimpinan Komisi 10, Pak Hugo, Bapak-Bapak dan Ibu, terkait dengan kebutuhan guru di Kabupaten Manggarai. Kebutuhan guru masih sangat dibutuhkan untuk di dunia pendidikan di Kabupaten Manggarai. Karena itu menyikapi aspirasi dari forum guru yang lulus passing grade itu, kami inisiatif untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada Komisi 10 DPR RI yang kami merasa bahwa punya kewenangan untuk menindaklanjuti ataupun memberi pertimbangan kepada Kemenpan RB ataupun kepada Kementerian Pendidikan terkait dengan nasib 127 orang anak-anak dan adik-adik kami yang sudah lolos passing grade di tahun 2021. Karena itu kami datang pada hari ini, kami ingin menyampaikan aspirasi mereka dan juga kami menyerahkan 127 anak ini kepada Komisi 10 DPR RI untuk dicarikan solusi ataupun seperti apa kebijakannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya, teman-teman semua mewakili 127 anak-anak kita, adik-adik kita yang sudah lolos passing grade, kami menyerahkan hidup dan kehidupan mereka kepada Komisi 10 DPR RI. Jadi bukan hanya di Manggarai, seluruh Indonesia jadi rusuh, kacau balau, rusak tatanan dibuat oleh pemerintah melalui Mendikbud. Jadi dalam persiapan kita yang lalu, sebelum kita menyampaikan ini tes untuk penjaringan, tidak ada masalah apapun, semuanya sudah kita tata bagus. Ya, guru-guru yang sudah P3K ini sudah mengabdi di atas 5 tahun, itu otomatis akan jadi tidak lagi dites ininya lagi. Hanya ikut saja karena syarat dalam undang-undang setiap menjadi PNS atau PNS itu harus tes. Jadi tes itu hanya mengikuti persyaratan, itu disepakati. Tapi dalam perjalanannya macam-macam yang dimasukkan sehingga merusak tatanan itu sendiri. Dan yang sedihnya lagi, yang lulus dari umumnya banyak dari swasta, karena swasta yang bermasalah, guru-guru sedikit sekali. Lulus ditempatkan bukan di tempat asal. Ini yang merusak. Ditempatkan di sekolah negeri, dan guru yang ada honorer negeri itu otomatis keluar. Sedangkan di swasta kekurangan guru. Jadi yang membuat rusak tatanan ini ya Kementerian Pendidikan sendiri. Kita maunya lurus saja dari awal, tidak ada masalah ini. Bikin masalah. Nah kemudian dana yang harus diturunkan untuk gaji dititipkan melalui itu. Ya daerah ini aja kami kurang, apalagi untuk beban ini. Oh dibuatlah jalur khusus. Ya bicarakan dengan Menpan, bicarakan dengan Menteri Keuangan. Nah kita bicara dengan ketiga menteri, disiapkan 1 juta jatah untuk guru P3, 1 juta. Dananya siap dari Menteri Keuangan. Tapi kenyataan semua bohong badan. Menterinya pada bohong badan. Ya inilah yang bikin rusaknya tatanan saya katakan tadi pendidikan ini ya karena pemerintah sendiri. Dan kami tidak diam, kami buat panja. Panjanya akan jalan terus, akan menuntut terus. Masalah-masalah kita kumpul. Jadi keluhan Bapak ini memang luar biasa. Ini keluhan seluruh tanah air seperti ini. Tapi Bapak yang berani datang kemari ya tambah bagus, memperkuat kami untuk memperjuangkan. Memang pada tahap pertama itu, ini dari Pak Ferdi tadi ya, yang diprioritaskan itu memang sekolah-sekolah negeri. Ya, tapi kita juga tetap minta supaya sekolah swasta ini tetap diperhatikan juga sehingga di tahap keduanya baru sekolah swasta ya diikut sertakan. Ya, memang ada tahapan-tahapannya. Ya. Nanti sampai tahap ketiga nantinya ini juga kan mereka yang sudah lulus passing grade atau yang tidak lulus passing grade ini akan ada proses lanjutan untuk memenuhi kuota 1 juta P3K yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Tapi masalahnya adalah bukan
semata-mata di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi sendiri. Masalahnya justru ada di Kementerian Pan-RB, kemudian juga ada di Menteri Keuangan, dan di daerah. Ya, karena Komisi 10 berkaitan dengan P3 ini juga rapat dengar pendapat umum dengan beberapa bupati, beberapa gubernur, berkaitan dengan pembukaan formasi, berkaitan dengan penggajian, ya, yang memang semua mengatakan bahwa jangankan mau APBD kami, DAU kami, jangankan mau nambah, tapi justru dikurangi melalui paket realokasi. Padahal Menteri Keuangan sudah menegaskan bahwa gaji P3K sudah diperhitungkan melalui dana alokasi umum. Kata diperhitungkan ini yang nggak jelas gitu kan? Karena memang alokasinya di situ juga masih namanya umum, dan ini juga sifatnya earmark, artinya dana itu nggak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan lain selain dari gaji P3K. Ya, tetapi bukannya semakin jelas masalahnya, justru semakin tidak jelas. Karena pemerintah daerah tetap bersikeras bahwa kami tidak mendapatkan penambahan apapun DAU kami, ya malah berkurang. Dan di mana itu gaji untuk para P3K ini di mana? Nah, itu masalah di pemerintah daerah dan masalah di Kementerian Keuangan. Sehingga tadi Ibu Hetifah mengatakan ini kami akan ada kemungkinan akan dibentuk pansus yang melibatkan lintas komisi, lintas kementerian, ya, supaya ini betul-betul jelas. Karena kami sendiri di Komisi 10 membentuk panja untuk mengawal P3K ini, dan rekomendasi dari Komisi 10 ini tidak terlalu diperhatikan oleh terutama Kementerian Keuangan, ya, karena alasannya tadi itu alasan COVID, ya, semua di anggaran dipakai untuk penanganan COVID dan seterusnya. Ya, padahal kita sudah merekomendasikan dari munculnya isu P3K ini, bahkan Komisi 10 minta mereka jangan dites, mereka langsung diangkat sebagai CPNS dan seterusnya. Tapi dalam perjalanan waktu akhirnya Komisi 10 juga ya namanya tawar-menawar begitu kan, ya kita mengalah juga, oke tes lah mereka kan. Yang sudah, tapi tolong prioritaskan yang 35 tahun ke atas, yang sudah tidak ada kemungkinan lagi untuk mendaftar sebagai CPNS. Ya, tapi ya itulah namanya kita mengurus negara ini kadang-kadang karena banyak kepentingan juga ini. Nah, kemudian